Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Iksan dengan mata kuliah Dasar Elektronika. Di pertemuan awal itu materi kita adalah pengenalan komponen dasar elektronika. Nah, sebenarnya elektronik ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apapun yang kita gunakan sekarang itu sudah berkaitan erat dengan barang-barang ataupun komponen dari elektronika. Nah, kalau kita lihat, tentu saja barang-barang seperti ini sudah sangat banyak beredar, terutama di rumah masing-masing. Ya, jadi di sini ada beberapa perangkat yang disebut sebagai barang-barang elektronik. Ya, ada lemari es, microwave oven, mesin cuci, televisi, speaker, printer, laptop, desktop dan lain sebagainya. Ya, jadi ini semua disebut sebagai barang-barang elektronik. Nah, kalau kita mengacu pada pengertian elektronik itu sendiri, itu adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Dan antara lain dapat digunakan pada ada dua bagian. Di sana ada elektronik konsumen, itu alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari macam kulkas, mesin cuci. Kemudian ada lagi media elektronik. Kalau tadi namanya elektronik konsumen yang digunakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk media elektronik itu sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern macam radio, televisi, HP, film dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya di sini elektronik itu erat kaitannya dengan listrik. Jadi kita bakalan mengacu kepada listrik. Apapun alat yang berhubungan dengan listrik itu adalah alat elektronik. Nah, kita lanjut ke komponen dasar elektronika. Jadi di sini ceritanya adalah peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari berbagai jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Jadi komponen ini sebenarnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada komponen lain yang tergabung dengan masing-masing fungsinya dan terbentuklah sebuah rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Ya, kalau dulu ada hanya transistor, resistor gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali IC-IC yang sudah tergabung menggabungkan beberapa komponen tersebut. Ya, namun walaupun demikian, komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, seperti yang disebutkan tadi, kapasitor, transistor, dioda, induktor, itu masih tetap digunakan hingga saat ini. Ya, jadi komponen-komponen tersebut sampai sekarang masih belum tergantikan fungsi dan kegunaannya. Nah, kita cek komponen yang pertama itu tadi ada namanya resistor. Jadi resistor itu adalah atau juga disebut sebagai bagian dari hambatan. Itu dia merupakan sebuah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi rangkaian ini hanya sebagai penghambat dan pengatur arus listrik ya dalam sebuah rangkaian. Jadi nilai satuannya itu disebut sebagai ohm. Nah, simbolnya seperti itu. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Nah, sebagian besar resistor ada yang menuliskan kode nilai hambatannya. Ada lagi yang hanya diwakilkan oleh gelang warna. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Nah, kalau kita cek jenis-jenis resistor itu ada di antaranya yang pertama resistor yang bernilai tetap seperti yang sudah ditentukan nilainya tadi, yang sudah dicap misalkan ada 30 ohm, 15 kilo ohm misalkan. Kemudian yang bergelang warna, yang resistor ada gelang warnanya, itu nilainya juga tetap. Kemudian resistor yang nilai hambatannya itu dapat diatur. Nah, jenis resistor ini disebut juga sebagai resistor variabel ataupun variabel resistor.
ya, ataupun kita biasa menyebutnya sebagai potensiometer. Nah, jenis yang ketiga itu adalah resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Nah, resistor jenis ini disebut dengan light dependent resistor ataupun disingkat sebagai LDR. Ini juga sering dipakai sebagai bagian dari sensor cahaya. Kemudian yang keempat itu adalah resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kalau tadi berubah berdasarkan cahaya, yang ini yang suhu. Resistor jenis ini disebut dengan positive temperature coefficient dan NTC, negatif temperature coefficient. Nah, ini juga sering dipakai sebagai alat sensor untuk perubahan suhu. Nah, ini dia gambarnya. Kalau kita lihat resistor nilai tetap, itu yang kotak biasanya sudah dituliskan angkanya, misalkan ada 150 kilo ohm dan lain sebagainya. Dan kemudian jenis yang kedua itu adalah yang bergelang warna. Nah, di sana diwakili oleh gelang warna. Nah, kalau simbol dalam rangkaian itu ada yang seperti yang di atas atau yang seperti kotak di bawah. Ya, jadi bisa menggunakan model jenis dua simbol tersebut. Nah, yang kedua itu ada variabel resistor ataupun kita sebut potensiometer. Itu nilainya bisa kita rubah, bisa diputar. Ya, nilai hambatannya itu bakalan berubah. Nah, simbolnya sama seperti yang pertama, cuman dikasih tanda panah menghadap ke atas. Nah, yang ketiga itu ada light dependent resistor atau LDR. Itu resistor yang berpengaruh terhadap cahaya tadi. Jadi simbolnya itu panah 2 ke bawah. Nah, berikutnya adalah termistor tadi, ada yang NTC sama PTC. Ya, untuk mengukur nilai yang berubah berdasarkan suhu. Ya, simbolnya itu ada sama seperti sebelumnya, cuman ada garis yang membengkok. Kemudian ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, tergantung dari jenis resistornya. Nah, jadi ada model 4 buah jenis dari komponen resistor. Nah, komponen berikutnya itu adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Itu adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tunnel, sebagai perata arus pada receiver, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satu nilai untuk kapasitor adalah farad. Nah, dia juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kapasitor yang nilainya tetap. Dia tidak berpolaritas, artinya tidak ada nilai positif negatif. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap ini terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, kapasitor keramik. Kemudian yang kedua ada kapasitor yang nilainya tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator atau yang disebut juga sebagai ELCO, dan kapasitor tantalum. Dan jenis yang ketiga itu adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur, sama seperti potensio tadi. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor ataupun kapasitor variabel. Nah, ini dia kalau kita lihat beserta gambarnya. Jadi kapasitor biasa yang tanpa polaritas itu simbolnya ada garis 2. Kemudian ada yang elektrolit, ELCO tadi. Itu simbolnya ada memanjang bengkok menandakan positif negatif. Kemudian ada yang variabel, itu ditanda dengan tanda panah menghadap ke atas untuk simbolnya. Nah, berikutnya ada lagi namanya induktor. Jadi induktor ini juga disebut dengan coil atau coil gitu ya. Jangan dibalik. Adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel ataupun penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi atau induktor ini adalah Henry. Jadi kalau ada namanya Henry berarti dia merupakan satuan dari induktor. Nah, jenisnya ada 2, ada yang nilainya tetap, kemudian ada yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan variabel coil ataupun coil variabel. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya. Kalau kita biasa disebut di dalam pembelajaran dulu adalah lilitan. Ya, jadi induktor itu lilitan.
Nah, kemudian komponen berikutnya itu adalah dioda atau diodi. Dioda itu adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu ada anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda, nah ini ada beberapa macam fungsi dari dioda. Jadi yang pertama itu adalah dioda biasa atau sebagai dioda penyiarah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyiarah arus bolak-balik dari AC ke DC. Jadi salah satunya fungsinya merubah arus AC ke DC. Ada lagi namanya dioda Zener yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Jadi tegangan ini biasa juga disebut sebagai tegangan Zener. Ada lagi LED, Light Emitting Diode atau LED, atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Ada lagi dioda foto atau fotodioda, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Ada lagi namanya dioda Shockley atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Ada dioda laser, dioda yang memancarkan cahaya laser. Ada dioda Schottky. Dioda Schottky adalah dioda tegangan rendah. Kemudian ada dioda varaktor, adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Nah, ini modelnya dari dioda penyiarah, dioda Zener, LED, fotodioda, SCR, sama dioda laser. Nah, simbolnya itu menggunakan tanda segitiga. Ya, kalau penyiarah itu hanya garis lurus, Zener itu ada membengkok. Kalau LED itu ada panah keluar 2 buah, sedangkan fotodioda itu panah ke dalam dan seterusnya. Nah, jadi itu simbol di dalam rangkaian. Berikutnya ada lagi yang namanya transistor. Jadi transistor itu merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyiarah, dan lain sebagainya. Transistor ini terdiri dari 3 terminal ataupun 3 kaki, yaitu ada kaki basis, ada kaki emitor, sama kaki kolektor. Jadi berdasarkan strukturnya, transistor ini terdiri dari 2 tipe, yaitu ada PNP dan NPN. Kemudian ada lagi yang namanya UJT, ada FET dan MOSFET. Itu juga merupakan keluarga dari transistor. Nah, kalau kita lihat contoh transistor itu seperti ini, dan simbolnya berdasarkan dari NPN ataupun PNP. Nah, berikutnya ada IC, Integrated Circuit. Jadi IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi dia komponen-komponen yang tadi yang digabung dipaketkan menjadi bentuk paket kemasan kecil. Bentuk IC itu bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronik. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap electrostatic discharge, atau kita singkat sebagai ISD. Nah, jadi sebagai contoh IC itu adalah mikroprosesor, mikrokontroler, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sudah ada ratusan bahkan jutaan komponen elektronika yang sudah dipaketkan menjadi sebuah kemasan yang kecil. Nah, kalau kita lihat ini contohnya. Nah, berikutnya itu ada switch ataupun saklar. Ya, inilah yang mendasari bahasa dari bahasa mesin. Nilai 0 dan 1 ataupun on off. Jadi saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on off dalam peralatan elektronika. Ya, jadi simbolnya itu adalah penghubung atau pemutus gitu ya, aliran listrik.
Oke, jadi itu dasar pengenalan komponen elektronika kita. Jadi pertemuan pertama ini tentu saja ada tugas. Yang pertama itu adalah kita tadi seringkali menyebut ada komponen elektronika aktif, ada komponen elektronika pasif. Nah, jadi soalan pertama itu tolong dijelaskan apa itu komponen elektronika aktif dan apa itu komponen elektronika pasif. Ya, kenapa disebut ada yang aktif, ada yang pasif? Dijelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi berbicara mengenai resistor. Nah, di sana ada untuk nilai resistor tetap yang resistor memiliki gelang warna. Nah, jadi tugasnya bagaimana menentukan nilai resistor berdasarkan gelang warna. Ya, jadi soal nomor 2-nya itu adalah bagaimana menentukan nilai resistor berdasarkan dari gelang warna. Itu yang kedua. Soal yang ketiga itu adalah mengenai transistor. Nah, jenis transistor tadi ada yang NPN, itu gambarnya ada kolektor, basis emitor, panahnya ke emitor untuk NPN. Kemudian ada PNP, panahnya justru dari emitor. Kemudian masuk ke basis, baru ke kolektor. Nah, jelaskan perbedaan dua model dari transistor tersebut. Kemudian sebutkan di mana rangkaian komponen ini bisa ditentukan. Ya, jadi ada 3 tugas untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama itu adalah tadi apa itu aktif komponen, pasif komponen. Yang kedua menentukan nilai gelang warna dari resistor. Yang ketiga apa perbedaan dari NPN dan PNP pada transistor. Oke, jadi pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi ke rangkaian dasar listrik pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.